Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muiz dengan NIM 200401072. Kelas EKIS 3C. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar aspek hukum ekonomi. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu hukum. Jadi hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur kehidupan manusia yang berupa perintah dan larangan. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi baik secara pidana maupun perdata. Jadi hukum adalah aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan masyarakatnya. Hukum dapat dipahami sebagai perangkat asas dan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk mengatur suatu perilaku dan atau diterapkan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara. Terus ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi selalu dihubungkan dengan produksi atau pencipta, distribusi atau peredaran dan konsumsi atau pemakaian barang dan jasa. Kegiatan ekonomi tidak hanya itu saja, tetapi lebih luas lagi seperti menyangkut perseroan terbatas, pengangkutan darat, laut dan udara, kontrak, pasar modal dan lain-lain. Ekonomi saat ini sering disebut orang sebagai bisnis. Jadi kata bisnis itu sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu business, yang berarti kegiatan usaha. Dalam arti luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis itu yaitu yang pertama kegiatan perdagangan. Jadi kegiatan jual beli yang dilakukan orang atau badan baik dengan negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua itu kegiatan industri. Jadi kegiatan industri ini kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang lebih berguna. Mungkin contohnya industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, jabatan, makanan dan pakaian. Yang ketiga itu kegiatan jasa-jasa. Jadi kegiatan jasa-jasa ini menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh orang dan badan. Contohnya jasa perhotelan, konsultansi, asuransi, pariwisata dan pengacara, seperti itu. Terus aspek hukum ekonomi dan hukum bisnis. Hukum ekonomi atau hukum bisnis merupakan pengembangan dan hukum privat, yaitu hukum perdata atau BW dan hukum dagang atau WPK. Hukum bisnis di Indonesia dasar hukumnya yaitu KUHD dan KUH Perdata yang tahun 1848 berdasarkan asas Konkordansi atau asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negara Belanda. Dasar fundamental dari hukum bisnis secara tradisional yaitu hukum kontrak atau perjanjian adat. Hukum jual beli dengan secara sederhana yang mengatur interaksi antara rakyat Indonesia dengan saudagar asing. Dasar hukum bisnis di Indonesia yaitu yang pertama KUH dagang yang belum banyak diubah seperti keuangan dan distributor atau makeler dan komisioner, surat berharga atau cek wesel, pengangkutan laut. Yang kedua itu KUH dagang yang sudah banyak berubah, yaitu pembukaan dengan
dagang dan asuransi atau pertanggungan. Yang ketiga, KUH dagang yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru, yaitu perseroan terbatas, pembukaan perseroan dan reklame dan penuntutan kembali dalam kepalitan. Yang keempat, KUH Perdata yang belum banyak diubah. Prinsipnya masih berlaku seperti kontrak jual beli atau hipotek. Yang kelima, KUH Perdata yang sudah banyak berubah, yaitu perkreditan atau perjanjian pinjam meminjam. Yang keenam, KUH Perdata yang sudah diganti dengan perundang-undangan yang baru, yaitu hak tanggung atau dahulu hipotek atau tanah dan perburuan. Yang ketujuh, perundang-undangan yang terkait dengan KUH dagang maupun KUH Perdata, perusahaan go publik dengan pasar modal, penanaman modal asing, kepalitan dan likuidasi, akuisisi dengan marger, pembiayaan, HKI anti monopoli, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa bisnis internasional, peran hukum dalam kegiatan ekonomi. Agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, wajib tertib, aman dan nyaman, maka diperlukan hukum dan bentuk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan hal tersebut di atas. Hukum juga berperan untuk mencegah dan menangani kasus persaingan usaha tidak sehat atau kecurangan dalam dunia ekonomi atau bisnis seperti monopoli, kartel, posisi dominan. Jika tidak ada hukum atau aturan main, maka kegiatan ekonomi atau bisnis akan mengalami kekacauan sebab semua diserahkan kepada mekanisme pasar yang sebab tidak menentu. Terus di banyak negara berkembang, perangkat hukum dan institusionalnya kalaupun ada masih sangat lemah guna mendukung beroperasinya ekonomi pasar secara efektif dan efisien. Jadi efektif pasar memerlukan adanya dukungan institusional, kultural dan perangkat hukum tertentu yang kebanyakan tidak atau belum dimiliki oleh negara-negara berkembang tanpa adanya sistem hukum yang mapan. Misalnya kontrak dan perjanjian bisnis hanya akan tinggal di atas kertas. Hak cipta hanya sebuah buah bibir dan kuras atau mata uangnya bisa berubah kapan saja. Jika kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik. Target terpenting dalam kegiatan bisnis adalah peningkatan profesionalisme para pelaku pasar sehingga terhindar dari praktek persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dan perbuatan yang merugikan konsumen atau pengguna barang dan jasa. Praktek-praktek seperti persaingan usaha tidak sehat atau monopoli dengan perbuatan yang merugikan konsumen atau pengguna barang dan jasa akan membuat pasar menjadi tidak efisien. Mungkin begitu saja dari penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi